Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 22. Jebakan liar sang mantan. Boleh Tasya jujur sama om dan tante? Tasya memang sejak ditolong waktu itu, sudah menyukai, bahkan hati Tasya hanya ada nama Adit seorang. Kami berdua sempat pacaran 3 tahun lalu. Waktu itu Tasya merayakan ultah Tasya yang ke-22. Dan malamnya terjadilah hubungan yang begitu nikmat dan dahsyat. Kami berdua terbuai keindahan dan kenikmatan surga dunia. Jujur, Tasya bahagia banget waktu itu, apalagi saat itu Adit menyatakan perasaannya, dan kami pun jadian di sana sebagai sepasang kekasih. Tetapi saat malam terakhir sebelum kami pulang ke Indonesia, Adit meninggalkan Tasya dengan hanya menulis secari kertas, dan memutuskan hubungan kami sepihak. Air mataku tumpah merasakan sakit saat ditinggal begitu saja oleh Adit, membuat om dan tante semakin terharu, dan tante Hanum memelukku mencoba menenangkanku. Om Gunawan terdiam. Ia sepertinya sedang berpikir, sementara tante Hanum memelukku sambil mengelus rambutku. Ada kenyamanan saat tante Hanum memelukku bak putrinya sendiri. Kamu tadi pagi di telepon mengatakan kalau Adit sudah menikah. Kamu dapat informasinya dari mana, Syah? Ucap Om Gunawan mulai menanyakan kabar pernikahan Adit. Ini, Om, Tante, Tasya bawa buktinya, foto mereka akad nikah. Kataku sambil menyerahkan ponselku pada Om Gunawan. Om Gunawan memperhatikan secara seksama foto akad nikah tersebut. Kemudian Om Gunawan menyerahkan ponselku pada Tante Hanum istrinya. Mereka terdiam sebentar. Suasana di ruang keluarga kini hanya terdengar suara TV, yang sengaja dipelankan suaranya tadi sebelum kami memulai obrolan ini. Siapa nama perempuan ini, Syah? Tanya Tante Hanum sambil menunjuk foto wanita, yang duduk berdampingan dengan Adit saat akad nikah. Cinta Rahayu Pramudia. Itu namanya kalau nggak salah, jawabku tegas. Syah, Om secara pribadi kecewa sama apa yang telah Adit lakukan. Om minta maaf pada kamu atas kelakuan Adit, yang tidak dewasa dan lari dari tanggung jawabnya. Om janji akan meminta penjelasan darinya, dan kamu jangan khawatir. Om akan selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Om akan pertemukan kalian berdua, dan kita bahas masalah ini dengan baik-baik, kata Om Gunawan bijaksana. Iya, Om. Tasya serahkan sepenuhnya masalah ini sama Om dan Tante. Cuma Tasya bingung dengan masa depan Tasya, lelaki mana yang mau menerima wanita yang sudah tidak suci lagi. Kalau masalah itu juga akan Om bahas sama kalian berdua nanti. Om tidak mau merusak martabat keluarga kamu, tetapi Om juga akan meminta penjelasan Adit, supaya informasinya jelas dari kedua belah pihak. Kamu nggak usah khawatir dan takut, Om pasti akan bertindak tegas dalam hal ini, jawab Om Gunawan. Nanti malam Om akan telepon Adit, besok Om akan suruh dia pulang ke sini. Untuk menjelaskan semua masalah kalian, termasuk masalah pernikahannya, sambung Om Gunawan. Aku hanya mengangguk dan menunduk. Tante Hanum sedari tadi terus memelukku, dan mencoba menguatkan aku. Malam ini kamu tidur di sini saja, Syah, ucap Tante Hanum. Tasya mau pulang saja Tan, gak enak nanti Adit datang melihat Tasya di sini. Ya udah nanti Tante suruh ke rumah Opa, jika Adit sudah sampai di rumah, kata Tante Hanum. Kalau begitu, Tasya pamit. Om Tante, selamat malam, kataku berpamitan pada mereka. Setelah aku keluar dari rumah orang tua Adit, aku berjalan kembali ke rumah yang hanya berjarak beberapa meter. Sambil menyunggingkan senyum seringai kuku berkata dalam hati. Adit, selamat datang. Kamu masuk dalam jebakanku. Pof Adit. Sekarang, aku sudah berada di dalam pesawat kelas bisnis. Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng Tangerang tujuan Bandara Insinyur Haji Juanda, Surabaya. Salah seorang pramugari mendekatiku, sambil mengingatkan untuk memasang safety belt atau sabuk pengaman. Maaf Pak, silahkan pasang sabuk pengaman Anda. Karena sesaat lagi pesawat ini akan tinggal landas. Seru pramugari itu ramah, disertai senyumannya. Sepanjang perjalanan aku tertidur pulas. Karena semalam kurang tidur setelah menggarap nikmat istriku. Ditambah pikiran yang gelisah karena memikirkan masalah ini. Tak terasa, pesawat yang kutumpangi, akhirnya sampai juga di Bandara Insinyur Haji Juanda, Surabaya. Mendarat dengan selamat, dan aku pun mengucap syukur padanya.
Doakan suamimu, Dek. Semoga Mas bisa menghadapi Papa dan Mama, dan bisa meyakinkan mereka bahwa kamulah pilihan terbaik buat hidup Mas. Pov Tasya. Setelah pulang dari rumah orang tua Adit, semalam aku langsung menyusun rencana. Aku bikin plan A, plan B dan plan C, semua telah tersusun dalam benakku. Plan A adalah rencana pertamaku. Untuk menarik simpati orang tua Adit, dengan bilang bahwa aku telah diperawani oleh Adit, pada saat 3 tahun lalu. Dan bukti berupa spray hotel telah aku bawa, dan berada di dalam tas. Selain bukti yang pertama berupa spray hotel, aku pun punya bukti rekaman yang sudah kuedit terlebih dahulu saat malam itu di kamar Hotel Shangri-La. Aku memang sengaja mempersiapkan handycam tersebut, tanpa sepengetahuan Adit. Dan dalam video tersebut sangat jelas, terlihat jika Adit yang berperan aktif menggenjotku karena pengaruh obat parangsong. Dengan kedua bukti ini, pastinya Om Gunawan lebih memihakku, dibanding cuma sanggahan Adit yang hanya menyanggah dan menampik dengan berbagai alasannya. Tetapi tanpa didukung oleh bukti yang menguatkan pernyataannya. Untuk plan A, 99% aku yakin Om Gunawan pasti menerima penjelasanku, tanpa mesti aku ngotot. Plan B adalah membantah atau menyanggah penyataan Adit. Jika ia mengatakan bahwa aku adalah pelaku tabrak lari, yang mengakibatkan meninggalnya Ayu kekasihnya waktu itu. Perkataanku pada waktu aku tidak sadar bisa saja dijadikan barang bukti oleh Adit, jika ia merekamnya. Sementara barang bukti lainnya, berupa tulisan tangan. Bahwa ia sudah mengetahui, akulah pelaku tabrak lari itu dalam bentuk secari kertas yang ia tulis, sudah aku hilangkan dan musnahkan. Apakah Adit waktu itu merekamnya? Pertanyaan itu terlontar di benakku. Kalau memang ia Adit merekamnya, ini bisa berbahaya buatku, karena bisa dijadikan alat bukti untuk kasus tabrak lari Ayu. Walaupun mungkin setauku, kasus penyelidikannya sudah ditutup oleh pihak penyidik. Karena tidak ditemukan barang bukti dan pelaku tabrak lari. Tetapi bisa saja jika Adit punya bukti tersebut, kasus ini akan kembali dibuka. Dan Adit beserta Om Gunawan, bisa saja menjadi saksi di kasus ini. Bagaimana caranya aku membantah, atau menyanggah barang bukti tersebut? Kalau alasannya saat itu aku tidak ingat, karena terpengaruh alkohol itu jawaban yang blunder. Karena setauku orang akan lebih percaya kebenaran perkataan kita, karena omongan itu berasal dari alam bawah sadar kita. Untuk plan B ini bikin kepalaku mumet, untuk mencari solusinya, gumamku kesal. Jika Adit memiliki barang bukti rekaman, pada saat aku mabuk, maka bisa aku pastikan, Om Gunawan bisa berbalik membela Adit. Karena menurutku, Om Gunawan pasti berpikir tindakanku sudah melewati batas kewajaran. Menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, adalah perbuatan melanggar hukum. Itu termasuk kategori pembunuhan berencana. Dan ancaman hukumannya tidak main-main, hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Jika terjadi kegagalan pada plan B, maka satu-satunya cara, aku mesti menggunakan plan C. Plan C adalah rencana terakhirku, dan merupakan senjata pamungkas demi mendapatkan Adit. Dan sekaligus dukungan padaku dari Om dan Tante serta keluargaku. Plan C ini bisa berhasil, apabila aku bisa menyusun strateginya dengan tepat. Dan waktu serta tempat yang mendukung rencana untuk menjebak Adit. Bagaimana cara menjalankan plan C supaya sukses? Yaitu menjebak Adit, supaya aku digenjot nikmat seperti kejadian di kamar waktu itu. Tetapi kejadian itu harus diketahui oleh Om dan Tante, atau Opa dan Omaku. Sehingga Adit tidak akan bisa lari dari tanggung jawabnya. Untuk menjebak Adit aku harus menyusun beberapa strategi. 1. Menciptakan waktu yang tepat, untuk menggiring Adit masuk ke dalam jebakanku. 2. Memberikan obat parangsong, dicampur bubuk akar mandrake. Zat yang terkandung di dalamnya, akan menimbulkan efek halusinasi pada pemakainya. Setelah menyusun semua rencanaku dengan matang, aku bisa tersenyum lega, sebelum aku memejamkan mata beristirahat tidur. Keesokan harinya, setelah bangun, aku merancang semua strategi, yang akan menentukan jalan hidupku ke depannya. Jika semua rencanaku gagal hari ini, maka tidak akan ada kesempatan lagi bagiku untuk mendapatkan Adit. Aku keluar kamar dan mendapati Opa dan Oma sudah bangun. Dan mereka berdua sedang bersantai di ruang keluarga, sambil menikmati tayangan di televisi. Syah, Opa dan Oma mau pergi, mungkin juga mengajak Ina ke villa Opa.
Buat merayakan anniversary pernikahan kami yang ke-50. Kamu nggak apa-apakan, kalau Opa dan Oma tinggal dulu beberapa hari? Atau mau ikut juga ke sana? Kata Opa menjelaskan rencana mereka. Iya Opa, nggak apa-apa kok, Tasya tinggal sendirian di sini. Tasya kesini kangen sama Opa dan Oma, tetapi urusan Tasya dengan Om Gunawan dan Tante Hanum belum selesai. Terpaksa Tasya nggak bisa ikut, biar cepat kelar masalahnya. Sahutku sambil memasang wajah kecewa dan sedih. Jangan sedih gitu, Syah, kan ada Om dan Tante orang tuanya Adit. Nanti Opa dan Oma akan titip pesan, untuk menjagamu selama kami pergi, kata Opa menjawab. Iya, Opa, Tasya nggak sedih kok. Opa dan Oma senang-senang di sana, jangan pikirin Tasya. Tasya sudah gede juga, hehe, sahutku sambil tertawa kecil. Supaya Opa dan Oma bisa tenang meninggalkanku di sini. Opa dan Oma beserta Ina akhirnya berangkat menuju villa mereka. Mereka akan menghabiskan waktu 2-3 hari di sana, untuk bernostalgia, dan merayakan anniversary pernikahan emas mereka. Sebelum mereka pergi, Om Gunawan dan Tante Hanum sempat bersalam sapa dan ngobrol sebentar. Sekaligus menitipkanku pada orang tuanya Adit. Terlihat Oma berbisik-bisik di telinga Tante Hanum, entah apa yang mereka omongin. Sementara Opa dan Om Gunawan ngobrol santai mengenai bisnis hotel mereka, yang makin maju berkat kerjasama yang mereka jalin. Setelah Opa dan Oma pergi, Tante Hanum mengajakku berbicara empat mata. Ia menanyakan secara pribadi, bagaimana perasaanku sebenarnya pada Adit? Aku dengan wajah tersipu malu, aku sampai kapanpun akan mencintainya. Karena tidak ada pria lain yang hadir di kehidupanku, selain Adit. Kemudian Tante Hanum tersenyum. Ia memelukku sambil berkata, maafin anak tante ya, Syah. Harusnya ia sebagai lelaki mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan padamu. Tapi tante lebih memilih kamu untuk jadi pendamping Adit. Kamu mau Syah jadi menantu tante? Kata Tante Hanum. Aku mengganggu. Jujur aku kaget sekaligus senang, mendengar permintaan Tante Hanum, menjadikanku menantu mereka. Aku mau, Tante. Aku beruntung mendapat calon mertua sebaik Tante, jawabku senang. Kalau begitu kamu ikut rencana Tante, percayakan semuanya. Tante yakin Adit bakalan menikahimu, Syah? Kata Tante Hanum, lalu ia membisikiku rencana apa yang akan ia buat. Kamu paham, Syah? Kalau sudah mengerti, nanti Tante yang atur, supaya rencana kita berhasil. Mulai sekarang kamu panggil Mama jangan Tante lagi. Iya, Tan. Mam, kataku grogi. Siang hari, Tante Hanum mengabariku bahwa Adit telah sampai di Bandara Surabaya. Dan saat ini sedang dijemput oleh supir pribadi mereka. Tante Hanum terus mengingatkan, agar aku jangan dulu menemui Adit. Dan nanti malam baru aku diminta datang ke rumah mereka, untuk dipertemukan. Dan membicarakan masalah ini hingga tuntas, dan mendapatkan jalan keluarnya. Aku begitu senang. Karena ternyata Tante Hanum memilihku, untuk menjadi menantu mereka. Mungkin karena pengaruh Opa dan Oma, yang begitu baik sama mereka. Atau mereka menilai aku pantas menjadi menantu mereka, karena di mata mereka aku gadis baik. Malam pun tiba, saat yang aku tunggu-tunggu. Di mana rencanaku akan dimulai. Aku hanya bergumam dalam hati, malam ini kamu akan jadi milikku, Dit. Ini juga berkat bantuan mamamu. Di meja makan, telah tersaji semua menu makan malam. Gunawan dan Hanum, duduk berdampingan menghadap Adit dan Tasya. Mereka sengaja makan malam bersama terlebih dahulu. Sebelum nantinya akan membahas permasalahan mereka. Nampak sekali kekakuan antara Adit dan Tasya, saat berlangsungnya acara makan malam itu. Adit terlihat cuek dan menampakkan gestur risih, dengan keberadaan Tasya malam ini. Tetapi sebaliknya, Tasya yang duduk berdampingan dengan Adit memperlihatkan wajah bahagianya. Saat berlangsungnya acara makan malam bersama tersebut. Setelah makan malam bersama, mereka telah berkumpul di ruang keluarga, untuk membahas permasalahan di antara mereka. Gunawan selaku papanya Adit, memposisikan dirinya pada posisi netral, tidak memihak Adit ataupun Tasya. Beliau kemudian membuka pembicaraan di depan Adit, Tasya, dan Hanum. Dit, kamu jangan memperlihatkan sikap tidak suka seperti itu pada Tasya. Papa harap kamu bersikap santai,
dan kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin, dan jangan pakai emosi. Begitu juga dengan kamu, Syah. Om minta kamu juga bersikap santai dan jangan emosi. Papa di sini akan bersikap netral, tidak akan memihak dari salah satu kalian. Yang hanya Papa percayain cuma bukti, dan bukan perkataan tanpa didasari bukti. Kalian berdua paham? Tasya dengan mantap mengangguk dan mengatakan, "Faham, Om." Sementara Adit terlihat lesu, dan hanya mengangguk dengan ekspresi penuh keraguan dan kecemasan. "Iya, Pak, Adit faham." "Nah, kalau begitu kita mulai saja ya," kata Gunawan penuh wibawa. Gunawan mempersilahkan dulu kepada Adit untuk memulai penjelasannya. Adit menghela nafas, sejenak ia seperti menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dengan memejamkan matanya sebelum ia mulai berbicara. "Papa, Mama, Tasya. Adit tahu kalian memanggilku pulang, karena ingin meminta penjelasan tentang kabar pernikahan Adit." Kata Adit memulai penjelasannya, ia memberi jeda untuk mengatur nafasnya. Setelah ia merasa sedikit tenang, dan punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Adit lalu berkata, "Kabar tentang pernikahan Adit itu benar, dan Adit tidak akan menyembunyikan lagi masalah ini pada kalian. Adit telah menikah siri dengan gadis bernama Cinta Rahayu Pramudia. Di sebuah pondok pesantren As-Salam, dan pernikahan kami sah secara agama." Reaksi Gunawan papanya Adit tampak santai, sambil ia melihat sejenak ke arah Hanum istrinya. Sementara Tasya matanya mulai berkaca-kaca, dan ia mendekati Hanum mamanya Adit. Mereka berdua berpelukan. "Terus istrimu di mana saat ini, Dit?" tanya Gunawan pada Adit. "Kami tinggal di rumah kontrakan, dan saat ini ia sedang mengandung 3 bulan. Itu anak dari Benih." "Benihku?" jawab Adit sedikit ragu untuk mengatakannya. Gunawan berdiri dengan wajah yang murka dan plak. Sebuah tamparan menerpa pipi kanan Adit, meninggalkan bekas merah di wajah pemuda itu. "Kamu tahu kenapa Papa sampai menamparmu?" tanya Gunawan murka. "Karena kamu telah bikin aib, dan memalukan keluarga menghamili anak gadis orang." Adit hanya diam. Tak ada bantahan atau jawaban darinya, walau dalam hatinya ia merasakan sakit. Karena seumur hidupnya baru kali ini papanya murka, sampai menamparnya. "Papa kecewa sama kamu, Dit. Apakah ini kebebasan yang selama ini kamu minta? Bebas untuk maksiat dengan wanita yang kamu sukai. Kepercayaan yang Papa berikan kamu langgar dengan perbuatan nista?" Kata Gunawan mengatakan kekecewaannya pada Adit. "Apakah kamu tidak sadar? Berapa banyak orang yang kamu sakiti karena kelakuan kamu ini, hah? Syah, mana bukti yang ingin kau tunjukkan pada Om? Tolong bawa ke sini. Perlihatkan bukti itu pada kita," kata Gunawan tegas. Tasya menyerahkan kain spray hotel, yang masih terlipat rapi beserta sebuah DVD pada Gunawan. Lalu Gunawan membuka spray itu, dan terlihat bekas bercak darah yang masih menempel di sana. Memperlihatkan kepada Hanum dan Adit. Adit bergeming di posisinya, dengan ekspresi wajah terbelalak. Ketika melihat spray hotel itu diperlihatkannya kepada papa dan mamanya. Gunawan memperhatikan reaksi Adit yang gusar dan kaget. Saat melihat spray itu, lalu Gunawan mengambil kepingan DVD dan mulai ia setel di DVD home theater. Sesaat kemudian terlihat dengan jelas, Adit sedang menggenjot nikmat Tasya. Tetapi Tasya mengeditnya dengan membuat blur gambar kenikmatan mereka berdua. Gunawan langsung mematikan TV, karena ia sudah cukup tahu apa yang terjadi. Posisi dan keadaan Adit saat ini terjepit. Ia tidak bisa lagi menyanggah dan menyangkal, semua barang bukti yang diperlihatkan Tasya sangat kuat. "Apa penjelasan kamu, Dit? Kamu mau menyangkalnya?" tanya Gunawan pada Adit. "Tidak, Pak. Adit aku itu memang benar, tetapi Adit tidak menyangka Tasya selicik itu sama Adit. Adit waktu itu dijebak oleh dia, Pak," sahut Adit membela diri sambil menunjuk muka Tasya. "Mana ada maling ngaku," sahut Tasya menyindir Adit. "Mana buktinya kalau kamu dijebak? Di tayangan itu kamu yang dengan bernafsu menggenjot nikmatku. Apa aku ini wanita hina? Serendah itu hingga kamu menuduhku seperti itu." Tasya menumpahkan amarahnya dengan menangis, ia memburu Hanum dan memeluk mamanya Adit. Melihat pertengkaran mereka semakin memanas, Gunawan mencoba menengahi. "Cukup, Dit. Papa nggak mau dengar penjelasan apa-apa lagi darimu.
Kamu tidak bisa membuktikan dan membela diri, karena semua bukti itu sangat jelas. Bahwa kamu yang bersalah, Papa benar-benar kecewa sama kamu, Dit. Bersambung,